Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya CV Batiar dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Digital Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Baik, untuk menghabiskan waktu, marilah kita menuju ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian bisnis digital. Jadi apa itu bisnis digital? Sesuai dengan namanya, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah digitalisasi. Dalam arti yang lebih luas, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Biasanya penjualan produk untuk usaha digital dilakukan secara online dengan memanfaatkan media-media digital terutama internet. Akan tetapi sebenarnya bisnis ini tidak terbatas hanya menjual produk saja, tetapi juga bisa menjual jasa juga. Selanjutnya ada juga pengertian digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan teknologi atau berbasis digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sehingga dengan pemanfaatan digital marketing mampu menambah cakupan target konsumen yang lebih besar daripada menggunakan metode pemasaran secara konvensional. Jadi, pemasaran digital di sini lebih mengarah pada proses perpaduan antara pengetahuan pasar dengan teknologi yang ada selanjutnya. Dan juga kita akan mengenal beberapa jenis dari pemasaran digital yang sering digunakan pada tahun 2021 ini. Nah, bagaimana cara pemasaran digital? Di sini ada 5, yaitu yang pertama, kita harus menentukan target pasar dan pilihan produk. Yang kedua itu harus memilih produk yang menjadi solusi atau terbaik. Kemudian yang ketiga ada membangun website. Yang keempat ada membangun media sosial. Dan yang kelima ada gunakan SEO atau CIM dan sosial media atau ads. Selanjutnya yaitu ada juga apa yang dimaksud dengan bootstrapping, seedfunding, dan ventura. Yang pertama itu ada bootstrapping. Bootstrapping yaitu berarti strategi pengembangan usaha yang mana sang sendiri atau pemilik dari usaha tersebut memiliki untuk mengandalkan kekuatan internalnya. Kemudian seedfunding yaitu pendanaan berbasis ekuitas di mana seseorang investor menginvestasikan dana kepada perusahaan selama tahap-tahap awal berbasis pertukaran dengan saham dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada ventura. Ventura adalah modal usaha dalam bentuk yang diberikan kepada startup yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang pesat. Selain itu ada juga kelebihan dan kekurangan bootstrapping. Yang pertama ada kelebihan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada mendapatkan pengalaman dari menggunakan uang pribadi dalam memulai bisnisnya. Yang kedua ada pelaku bisnis ini berhak atas semua perkembangan dan ide yang digunakan selama pengembangan bisnisnya berlangsung. Kemudian yang ketiga ada pembisnis pun lebih berbiasa untuk memecahkan masalahnya dengan hati-hati dan cukup baik dengan dana terbatas yang ia miliki. Kekurangannya yaitu yang pertama ada cenderung memiliki kesulitan apabila permintaan melebihi kemampuan perusahaan untuk menawarkan atau menghasilkan produk dan layanannya. Yang kedua ada hampir seluruh resiko keuangan ditanggungnya sendiri dan membaginya dengan investor yang berinvestasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir ada modal yang terbatas dan kurangnya investasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan strategi phishing?
Strategi phishing ini adalah proses strategi di mana eksekutif perusahaan secara rutin memetakan kembali bisnis untuk mengubah peluang pasar. Nah, kemudian bagaimana strategi phishing agar efektif? Di sini ada 7. Yang pertama yaitu dalami masalah klien menggunakan data. Yang kedua, informasi dalam penyampaian Anda harus tepat dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan visualisasi. Yang keempat, sampaikan phishing dengan jelas. Yang kelima, tonjolkan poin menarik di bagian awal presentasi maupun akhir. Yang keenam, jangan berlama-lama dalam berpresentasi. Yang ketujuh yaitu akhiri dengan call to action atau CTA. Kemudian, apa itu pola pikir di era digital atau digital mindset? Jadi digital mindset ini adalah proses pembentukan pola pikir di digital bukan mengenai seberapa canggih seseorang mengoperasikan alat-alat digital, tetapi lebih merupakan sikap dan perilaku yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi di dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Selanjutnya, bagaimana tips agar terjadi kenaikan kelas usaha? Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, kemudian meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan. Pilihlah lokasi bisnis yang strategis dan jual produk via e-commerce. Nah, seberapa pentingkah evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital? Yang pastinya sangat penting, karena proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang paluai dan suatu perusahaan atau suatu penyertaan dalam usaha tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari sebuah usaha, apakah perkembangan sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Kemudian hal apa saja yang harus dievaluasi dalam sebuah usaha? Yang pertama ada posisi keseluruhan usaha. Yang kedua ada kemajuan dan kemunduran usaha. Yang ketiga ada langkah perbaikan dan pengembangan. Dan terakhir ada target usaha selanjutnya. Nah, di sini juga ada perbedaan P2P dan crowdfunding. Pada dasarnya peer-to-peer atau P2P yaitu sama dengan utang, sedangkan crowdfunding taubahnya seperti sumbangan atau donasi. Persamaannya dana didapatkan secara online melalui penyedia platform. Perbedaan lainnya yaitu antara peer-to-peer atau P2P dan crowdfunding, yaitu yang pertama, dalam P2P ini Anda akan mendapatkan atau dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang Anda pinjam dari para investor dan kewajiban pengembaliannya. Hal itu juga mewajibkan Anda untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan bisnis tersebut sesuai kesepakatan. Sementara crowdfunding tidak memerlukan perjanjian tertulis karena sifatnya yang sukarela. Crowdfunding ini membutuhkan kemampuan Anda dalam mempresentasikan ide proyek dengan baik melalui penyedia platform agar banyak yang lebih tertarik memberi dananya. Sementara P2P tidak mensyaratkan hal tersebut. Kemudian ada juga ide bisnis digital. Di sini ada 7 untuk bisa mengembangkan ide bisnis digital, yaitu yang pertama ada bisnis dropship, konsultan SEO, bisnis kursus online, pengembang dan desainer web, penulis lepas, pemasaran afiliasi, dan terakhir yaitu menjadi seorang influencer dan content creator. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.